Sahabat wisata virtual, pagi ini masih berkabut ya. Kita lagi prepare nih mau ke area Subang, tempatnya di Sariater Hotel and Resort. Nanti kita nggak akan menginap di area bungalow, tapi kali ini kita mau coba area campingnya. Semi camping sih, kayak apa serunya? Tonton terus, oke? Nah, ini aku udah di Jalan Margonda Raya. Tadi start dari rumah di jam 7 pagi. Rencananya sih tadinya lebih pagi, tapi nggak apa-apa lah. Ini pun juga masih oke karena estimasi perjalanan di map itu tadi saya lihat kira-kira sekitar 3 jam. Nah, 3 jam ini jam 7 berarti perkiraan tiba di jam 11. Perkiraan tiba di jam 11, kemudian ini saya lagi mau memasuki tol pertama, itu masuk di tol Margonda Raya ya. Nah, kalau tadi itu estimasi 3 jam, tapi saya mau coba nih, saya akan keluar nanti, tidak masuk ke tol Jor, tapi saya akan keluar dulu di Cawang lalu masuk lagi. Itu sekitar 15.000 lah menghematnya. Jadi biaya tol untuk perjalanan dari Depok ke Subang itu tidak sampai 200.000 rupiah untuk pulang pergi. Pastinya berapa nanti saya cek lagi ya. Nah, ini kita sudah mau memasuki area tol. Nah, sebagai informasi untuk tiket masuk, kalau kita tidak menginap di area Sariater itu untuk pintu masuk gerbang utamanya aja udah 40.000. Tapi kalau misalnya mau menjelajahi seluruh area Sariater itu menggunakan tiket terusan itu bisa 75.000 per orang. Saya pikir saya ada 6 orang, dan kalau saya harus mengeluarkan 75.000 kali 6, dan untuk perjalanan 3 jam pulang pergi berarti 6 jam, sayang sekali gitu dan capek juga. Makanya kami memilih untuk menginap di area salah satu tenda di Sariater. Nah, rencananya nih nanti saya mau menginap di tenda rusa, tenda landak, sorry. Nah, di tenda landak itu dia tidak ada water heaternya dan tidak ada televisinya, tapi cukup lah buat kita merasakan sensasi glamping, karena memang belum benar-benar camping ya. Karena kalau camping itu ada lagi posisinya, dia itu lebih di kayak di lapangan terbuka, masih di Sariater. Nah, ini kita udah memasuki area Subang. Nah, biasanya nih kalau saya ke Sariater, saya nggak langsung masuk ke Sariaternya. Justru karena masih pagi atau siang hari, itu saya lebih milih ke toko oleh-oleh di Sariater. Karena kalau misalnya besoknya kemungkinan sudah sore, takutnya hujan. Karena biasanya kalau sudah di jam 12 lewat atau di bawah jam 2, biasanya Sariater itu sering sekali hujan. Karena memang kondisinya di sana kan memang di gunung, karena itu air panasnya juga dia bersumber dari air panas dari Takuban Perahu. Nah, di sini saya menyewa tenda landak. Nah, itu harganya saya cek. Nah, ini area tempat beli oleh-oleh ya. Nah, kalau misalnya saya pakai tiket.com kemarin, saya coba beli landak itu di harga 800.000. Nah, saya sudah sampai di resepsionis. Jadi walaupun area tenda, kita tetap check in di resepsionis hotel karena memang ini bagian dari Sariater juga. Tempat sarapannya juga ada tempatnya terpisah dari bagian dari hotel ini, tapi menunya sama kok, jadi kalian gak usah khawatir. Nah, ini kita sudah keluar dari resepsionis, kita akan menuju ke area tenda. Nah, seperti apa ya glamping kali ini? Ini pengalaman pertama saya membawa bayi di bawah 1 tahun dan anak di bawah 7 tahun.
Ya, ada 4 orang dewasa lah yang menjaga, mudah-mudahan semuanya aman terkendali. Nah, kita akan dibukakan pintu masuk nih, karena memang tempatnya sangat amat luas. Saya nggak tahu ini berapa ratus hektar, yang pasti luas banget. Ini, nah dari sini tuh kalau misalnya kita ke kiri itu ada restoran yang bagian area hotel atau bungalow. Nah, sebelumnya saya juga pernah menginap di beberapa bungalow di sini. Tapi kali ini saya mau coba untuk sewa tenda di sini, karena memang saya pikir nggak masalah juga mencoba, karena di tendanya itu dia ada kasurnya, jadi mudah-mudahan bayi merasa nyaman, dan dia juga kan sirkulasi di tenda itu ada udaranya juga, jadi bisa lah, cukup cukup asri karena lingkungannya juga bersih dan udaranya juga bagus. Sekalian kita melatih anak buat berada di alam bebas. Nah, ini perjalanannya. Nah, itu area-area bungalow ya. Kalau di bungalow saya sudah buat juga link YouTube-nya. Kalian bisa lihat menginap di Sariater. Ada di link saya yang lain. Ini saya sudah menuju ke sana. Nah, ini kalau dari sini ini kita lurus terus mengikuti jalan beraspal. Nah, ini tuh kalau kita pagi hari atau ya terserah lah kapan waktunya yang disesuaikan, ini bisa kita sewa kuda di hotel ini. Itu dari harga tarifnya 20.000 sampai 100.000 rupiah pun juga ada. Jadi kalian bisa melihat-lihat pemandangan sekitar yang benar-benar panorama alamnya itu benar-benar asri ya. Jadi kenapa saya lebih suka ke alam itu, karena itu asli dan tidak dibuat-buat. Kayak Tangkuban Perahu ini kan sudah bagian dari pembentukan alam, jadi kalau mall-mall gitu ya sudah biasa lah ya, dan ya gitu-gitu aja. Nah, ini kita sudah mulai memasuki ke arah penginapan yang di tenda, karena ini jalannya sudah mulai agak tidak rata. Nah, di area sana kalau kita lurus itu tempat orang-orang bermain ATV. Di sini banyak banget, ada air terjun, macam-macam lah. Buat penginapan di sini tuh kayaknya nginep 2 malam kayaknya baru puas untuk mengitari area sini yang luas banget, karena banyak sekali tempat wisata tanpa kita harus keluar dari area Sariater ini. Nah, buat tempat main anak pun juga ada taman kelincinya. Terus buat dewasa kalau misalnya kita mau bawa pancingan, kita juga bisa mancing ikan di kolam. Tapi kalaupun kita nggak bawa alat pancing, kita bisa sewa alat pancingnya, itu harganya 10.000 per alat pancing. Jadi kalian kalau misalnya iseng mau ngapain, sudah bosan berendam di air panas, karena memang kalau berendam di air panas itu hanya boleh maksimal 30 menit ya, nggak boleh lebih lama. Nah, ini saya sempat kelewatan karena agak ragu-ragu juga tadi sebenarnya beloknya kemana ya. Jadi kita masih cari jalan, karena ini baru pertama kalinya saya cari yang area tenda. Nah, ini sudah masuki, jadi ada kebun-kebun tanaman sayuran. Nih, luas banget tempatnya. Jadi dari pintu masuk utama itu mungkin butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit tergantung berapa kecepatan kendaraan. Nah, ini ada taman kelinci nih di sebelah kiri. Terus ada juga panahan di sebelah kanannya. Terus juga kalian nggak perlu takut karena ada beberapa warung-warung kecil yang bisa menjual makanan-makanan, misalnya cemilan atau kopi. Kalau kalian males buat, bisa langsung ke penjual itu aja. Nah, ini kita sudah mulai mendekati penginapan. Sebagai informasi, tadi saya dapat upgrade, harusnya saya ada di landak, tenda landak, tapi saya akhirnya sama bagian hotel saya dikasih upgrade ke rusa
Nah, saya dapat tenda Rusa 3 ini, kelebihannya dia ada televisinya dan ada water heaternya. Bersyukur banget deh bawa bayi soalnya. Nah, kalian hati-hati ya kalau di area sini. Ikuti petunjuk arah karena ada beberapa area yang hanya untuk satu arah. Jadi karena ini jalurnya lumayan kecil, jadi supaya kendaraan kalian itu tidak bentrok dengan kendaraan lain. Itu kadang-kadang menjengkelkan sekali kalau misalnya orang itu nggak melihat petunjuk arah, akhirnya ada yang salah satu harus mundur jauh dan atau ke kanan kiri itu jalanannya beda tinggi. Jadi benar-benar harus hati-hati. Nah, ini area semua juga bisa dikelilingi kayak naik kuda gitu. Kalian bisa sewa kuda. Nah, itu didampingi sama petugas yang menjaga kudanya. Sahabat wisata virtual, saya sudah sampai di Sariater Hotel dan Resort. Ini saya kali ini sewa area tenda. Jadi ini bentuknya tenda ya. Jadi kayak semi camping gitu. Ini namanya Tenda Rusa 3. Tenda Rusa 3 ini ada di salah satu tenda yang ada di sini. Ada beberapa tipe. Kalau di tipe landak, tadinya saya sewa di tipe landak. Tapi karena sudah beberapa kali menginap, mereka kasih saya upgrade, jadi saya dikasih tenda rusa. Bedanya tenda rusa dengan landak itu dia dikasih televisi di kamar. Nih, rencananya nanti malam saya mau menginap di sini dan saya mau bikin tenda ala-ala di situ, dan nanti juga mau dibuat kayak barbecue atau panggang-panggang apa, nanti kita update lagi. Ini area untuk kamar mandinya. Kamar mandinya ini mereka menyediakan water heater. Ada 2 kamar mandi. Ini untuk mandi. Ini untuk buang air besar. Jadi ada water heaternya. Ada juga alat kebersihannya. Ada sabunnya ya. Oke. Kita akan menuju ke area belakang dulu. Jadi kamar di landak 3 di Rusa 3 ini itu view-nya langsung mengarah ke ke sungai. Jadi sungai ini biasa dipakai sama mereka untuk rafting ya. Bagus ya. Nah, ini area. Ada kucing. Ada kucing ya. Sekarang kita masuk dulu ke Rusa 3. Ada apa aja di dalam? Nah, di Rusa ini dia ada ruang makannya, ada tempat naruh pakaian yang basah kalau kita habis berenang. Ternyata saya juga baru tahu kalau ada disediakan dispenser air juga. Dan ternyata ini tuh lemari kaca. Ada gantungannya juga. Nah, kita ke kamar. Nah, dengan televisi seperti yang tadi saya bilang. Ini kasur 2 kasur pertama. Ini 2 kasur keduanya. Kita belum pernah mengalami, maksudnya belum pernah mencoba untuk area tenda. Nah, nanti malam kita akan tahu. Ini kan lampunya hanya ini aja ya. Kita nanti mau coba lihat gimana sih situasi malam di sini. Nanti saya update lagi. Jadi kamar 2 ada 2 kasur di sini. Lalu ada 2 kasur di depannya. Jadi ini bisa ditutup. Tapi karena kita memang untuk family, jadi nggak apa-apa, biar udaranya sirkulasinya bagus. Jadi ini view-nya udah bagus. Ini bisa dibuka supaya sirkulasi udaranya bisa berputar. Nanti kita buka. Ya, segitu dulu untuk kamar
di Rusa 3. Nanti kita update lagi. Nah, setelah beres-beres barang, setelah makan juga Isoma, akhirnya hujan reda. Ketika hujan reda, kita putuskan berenang di kolam pinus. Seperti apa sih kolam pinus yang ada di Sariater ini? Ini hanya salah satu kolam yang ada di Sariater. Karena di Sariater ini banyak sekali kolam rendam air panas. Jadi kalian gak perlu takut bertemu dengan banyak pengunjung lain, karena banyak sekali kolam air panas yang ada di sini. Di restoran ada, di dekat tenda-tenda ini ada, di dekat Bungalau juga ada, dan di tempat wisata di waterpark pun juga ada. Banyak kok, jadi kalian gak perlu khawatir gak kebagian tempat untuk berendam air panas. Dan di setiap tempat berendam air panas disediakan toilet dan kamar bilas. Nah, jadi banyak sekali toilet dan kamar bilas di sudut-sudut kolam pemandian air panas. Musola pun juga banyak di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau lupa bawa alat sholat, bisa ke musola di dekat-dekat tempat kalian menginap. Ini taman untuk anak-anak, bisa duduk-duduk, bisa berjemur. Nih, suasananya itu sejuk banget dan udaranya udah pasti bersih ya. Jadi kalian bisa refill oksigen. Pokoknya moto pertama itu kalau jalan-jalan itu refill oksigen, karena memang di kota itu sudah banyak polusi. Jadi kalau kita jalan-jalan masih kena banyak polusi, ya nggak fresh kayaknya. Oke, kita ini lanjut berenang dulu, karena nanti setelah ini saya rencananya mau nemenin para laki-laki yang ada, mau memancing rencananya. Nah, lumayan kan kalau kita dapat ikan, nanti kita bisa makan ikannya untuk santapan di malam hari. Nah, oke. Nah, selain ada wisata rumah kelinci, di sini juga ada tempat memancing. Jadi memancing di sini dihitungnya dia per kilo. Jadi dari ikan-ikan yang kita pancing yang didapat nih, nah itu dihitung, nanti ditimbang berapa kilo, nanti tinggal dibayar. Nah, umpannya kita sediakan sendiri ya. Banyak kan tempat wisata di sini selain pemandian air panas. Ya. Karena hujan jadi saya pakai payung. Tempatnya tuh aduh, bagus banget ya. Tidak ada tiket masuk untuk ke kolam pancing, tapi nanti ikannya ditimbang. Oke. Wah, dapat ikan. Angkat. Wah, ya dapat ikan. Yeay. Wah, aku dapat banyak. Ya, dapat ikan. Satu. Yeay. Dapat ikan. Ikan. Ayo kita pulang bakar ikan. Jangan. Itu ikannya kesian. Pulang dari memancing, tiba-tiba ada yang mengantarkan kita coffee break. Aduh, kayak meeting aja ya. Ada singkongnya, ada bajigurnya, ada bandreknya. Wah, asik nih. Hangat lagi. Nah, ternyata nggak lama kemudian ikannya matang, diantar ke kita. Jadi ini sebenarnya kita nggak bakar ikannya. Tadi ketika kita setelah memancing ditimbang, ketika kita bayar kita bilang, Pak, boleh nggak ikannya dibakarin? Ternyata cuma kena biaya Rp20.000 aja. Karena kita pikir, wah kita mau bakar di dalam tenda, takutnya nanti asapnya
terlalu banyak, walaupun bisa ditutup ya pakai sleting di dalam tenda, tapi khawatir aja terlalu bau. Jadi akhirnya kita memutuskan ikannya kita minta dibakarin sama pihak hotel dan cuma kena biaya 20.000 itu ikannya ya. Jadi yang kita bakar sebenarnya sosisnya aja nih, sosisnya kita lagi bakar, itu ikan yang sudah dibakar. Ya lumayan mengenyangkan lah untuk makan malam. Nah kita makan dulu. Ini suasana di jam 3:30 pagi. Si Bayu sudah bangun. Awalnya agak worry ketika menginap di tenda. Emang sih pas malam hari itu rasanya dingin banget, tapi yang penting semuanya aman terkendali. Mereka pun semua pada tertidur pulas, jadi saya juga bisa lebih tenang karena istirahat kita cukup. Besok kita bisa lanjut lagi aktivitas yang lain karena banyak lagi yang mau kita lakukan di sini. Anak bayi udah bangun. Nah, kita sudah siap-siap sarapan. Hanya beberapa meter aja dari tempat kita menginap di Rusa 3 tadi. Cukup tunjukin aja kartu sarapan kita untuk 4 orang. Nah, kita bisa masuk dan memilih banyak sekali menu makanan yang mereka sediakan. Dan ini rasanya enak-enak, gak perlu ragu. Saya selalu merasa senang ketika menginap di hari Sabtu karena menu makanannya itu banyak sekali pilihannya dan enak-enak juga. Nih saya makan bersama ayah saya, kita makan bubur, makan bakso pun ada dan banyak sekali makanan yang mereka sediakan. Nah kemudian selesai sarapan, saya bersama putra saya berkuda karena dia penasaran banget pengen berkuda di Sariater. Akhirnya saya mendampingi dia berkuda, tapi bukan satu kuda 2 orang, tapi karena dia sudah lumayan besar jadi dia pakai kuda sendiri didampingi dan saya juga pakai kuda sendiri didampingi. Nah ini ya kita bisa sewa kuda di sini. Nah selesai berkuda, rencananya kita mau berenang di water park di Sariater ini. Nah untuk berkuda ini kita kena tarif ya, terserah kalian mau nego ke pihak penyewa kuda atau mau hubungi pihak hotel. Karena saya mau lebih cepat jadi saya langsung aja ke tukang kudanya. Nah kalau ke bagian berenang itu sudah termasuk di tiket ketika kita menyewa penginapan. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya lagi untuk berenang, sama seperti ke kolam air panas itu sudah tidak kena biaya lagi. Ini kelihatannya penuh ya, padahal mereka itu kegiatannya outbound. Saya memang sudah check out tapi kunci masih saya pegang karena saya mau pakai buat masuk ke tempat tiket-tiket wisata. Nih banyak ya wahananya, ada tempat perosotan, mereka pada berani-berani banget. Nah ini juga ada yang lebih tinggi lagi, seru banget dan lumayan gak terlalu ramai menurut saya, tapi udah cukup seru lah. Nah ini pintu ketika kita akan keluar dari Sariater. Jadi kalian kalau misalnya mau kesini, kalian bisa online, pesan online melalui webnya Sariater atau bisa juga pesan di kayak model tiket.com, Traveloka atau sejenisnya. Kalian bisa cek aja ya. Ini salah satu alternatif tempat liburan yang kita beli satu penginapan tapi sudah mencakup banyak tempat wisata yang bisa kita nikmati. Gak jauh dari sini juga ada tempat wisata baru namanya De Castello. Gak jauh dari sini juga ada Tangkuban Perahu. Dan untuk Lembang tidak 1 jam sudah bisa kita sampai ke Lembang, Bandung. Segitu aja sih sementara untuk perjalanan saya kali ini di Sariater. Mungkin nanti kalau ada pengalaman lain lagi akan saya share buat teman-teman sahabat wisata virtual semua, karena memang
jalan-jalan adalah bagian dari hidup. Selain jalan-jalan, kita juga harus beli oleh-oleh ya, jangan lupa. Karena di setiap tempat itu punya makanan khas dengan ciri yang uniknya masing-masing. Jadi kita jangan ragu untuk mencoba. Ini salah satu tempat untuk membeli oleh-oleh. Pintar-pintarlah menawar. Hai sahabat, subscribe channel YouTube aku di Sahabat Wisata Virtual Nisa untuk tahu lanjutan tentang traveling, hobi, dan juga gadget.